Fitnah bukanlah fenomena baru. Ia setua sejarah manusia. Sejak awal peradaban, manusia telah mengenal cara menjatuhkan lawan melalui tuduhan palsu, manipulasi cerita, dan penyebaran kebencian. Di masyarakat kuno, fitnah menyebar dari mulut ke mulut. Memasuki zaman internet dan media sosial, fitnah berubah jauh lebih cepat, lebih luas, dan lebih berbahaya. Hari ini, cukup satu potongan video berdurasi beberapa detik, diberi judul provokatif, ditambah narasi kebencian, lalu dibagikan ribuan kali, maka dalam hitungan jam, jutaan orang bisa melihatnya sebelum fakta lengkap sempat diperiksa. Fitnah modern semacam ini tidak hanya merusak nama baik seseorang, tetapi juga merusak persaudaraan, kepercayaan sosial, dan persatuan bangsa. Cara kerja fitnah modern biasanya sama. Memilih target yang berpengaruh, mengambil rekaman lama atau pidato panjang, lalu memotong bagian paling sensitif agar konteks hilang. Setelah itu ditambahkan judul provokatif dan narasi yang memancing emosi. Kemudian disebarkan melalui media sosial dan grup percakapan hingga tampak seperti kemarahan massal. Cara ini memang efektif karena banyak orang lebih cepat bereaksi dengan emosi daripada memeriksa fakta. Potongan video pendek sering dianggap sebagai kebenaran utuh, padahal bisa sangat menyesatkan jika dipisahkan dari konteks aslinya. Terlebih jika menyangkut isu agama, suku, atau kehormatan, reaksi publik biasanya jauh lebih cepat dan panas. Fitnah modern jarang datang sebagai dusta terang-terangan. Ia datang dalam bentuk video singkat, judul sensasional, dan kemarahan massal yang diproduksi dengan cepat. Di Indonesia, fitnah yang membawa isu agama adalah yang paling berbahaya. Begitu potongan video diberi judul provokatif dan narasi menyesatkan disebarluaskan melalui media sosial, maka akan berpotensi dapat memicu ledakan emosi dalam waktu singkat. Begitu label itu dilekatkan, banyak orang langsung marah tanpa memeriksa video lengkap. Akibatnya sangat serius. Pertama, karakter seseorang bisa dihancurkan hanya oleh potongan video singkat. Kedua, budaya berpikir kritis melemah karena masyarakat terbiasa menghukum tanpa memeriksa fakta. Ketiga, masyarakat terbelah menjadi kubu-kubu emosional. Sebagian marah, sebagian membela, sebagian lagi kehilangan kepercayaan pada semua pihak. Karena itu, kita perlu memegang prinsip sederhana. Tuduhan serius memerlukan bukti serius. Potongan video pendek bukan selalu bukti utuh. Rekaman lengkap, transkrip penuh, tema acara, konteks pembicaraan, serta maksud pembicara harus diperiksa sebelum menjatuhkan penilaian. Dalam konteks itulah polemik potongan video ceramah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala perlu dilihat secara jernih. Pertanyaan yang harus dijawab bukan apakah saya suka atau tidak suka pada tokoh ini, melainkan apakah benar ia menghina agama tertentu atau justru sedang menjelaskan pengalaman dan realitas sosial yang pernah terjadi. Untuk menjawabnya, kita harus mengambil jarak dari fanatisme politik maupun identitas kelompok. Gunakan standar yang adil. Lihat video lengkapnya, pahami tema yang sedang dibahas, cari siapa yang memotong video, siapa yang pertama menyebarkan potongan video, dan apakah ada kepentingan tertentu di balik narasi itu.
Dalam video utuh ceramah Yusuf Kala, kita dapat mendengar, memahami, dan menilai secara jernih bahwa mantan wakil presiden tersebut sedang menjelaskan sebab-sebab terjadinya konflik serta bagaimana upaya penyelesaiannya, termasuk konflik Poso. Sekalipun ceramah tersebut disampaikan di masjid dengan audiens umat Islam, isi pembahasannya justru menyoroti realitas bahwa konflik bernuansa agama seringkali berawal dari ketidakadilan sosial. Bapak Yusuf Kala dalam ceramah tersebut tidak sedang membela satu agama sambil menghina agama lain. Dalam ceramah itu, Bapak Yusuf Kala sedang menerangkan fakta sosial tentang konflik yang pernah terjadi di Poso. Yang disampaikan bukan pembelaan terhadap agama tertentu dan bukan pula serangan terhadap keyakinan manapun, melainkan penjelasan mengenai akar masalah konflik di masyarakat. Dari substansi isi ceramah tersebut, dapat dipahami bahwa keadilan adalah hak seluruh manusia, apapun agama yang dianutnya. Setiap orang berhak diperlakukan adil, hidup aman, dan tidak saling membunuh atas nama perbedaan. Itulah pesan utama yang dapat ditangkap dari ceramah tersebut, pesan tentang kemanusiaan dan perdamaian. Dengan demikian, ceramah tersebut lebih tepat dipahami sebagai analis konflik dan refleksi pengalaman perdamaian, bukan sebagai serangan terhadap ajaran atau keyakinan agama tertentu. Selanjutnya, kita perlu masuk pada pertanyaan yang lebih objektif. Jika mantan Ketua Umum Golkar tersebut sedang menceritakan pengalamannya dalam menyelesaikan konflik di Poso, apakah konflik tersebut benar-benar pernah terjadi? Apakah benar pada masa itu warga negara dari kelompok agama berbeda saling terbunuh? Dan siapakah tokoh yang berperan penting dalam mendamaikannya? Jawabannya, konflik itu benar-benar terjadi. Konflik Poso adalah rangkaian kerusuhan berdarah yang terjadi di Kabupaten Poso pada periode 1998 hingga 2001. Peristiwa ini bermula dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda, lalu berkembang menjadi konflik sosial yang bernuansa agama. Konflik tersebut menelan banyak korban jiwa, menyebabkan kerusakan rumah, tempat ibadah, fasilitas umum, dan menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat. Warga dari berbagai kelompok hidup dalam ketakutan. Hubungan sosial rusak akibat kekerasan yang berkepanjangan. Konflik akhirnya mereda setelah ditandatanganinya Deklarasi Malino I pada 20 Desember 2001, yaitu kesepakatan damai yang difasilitasi pemerintah untuk menghentikan pertumpahan darah dan memulihkan persaudaraan di tengah masyarakat. Dengan demikian, ketika Yusuf Kala membicarakan konflik Poso, beliau sedang merujuk pada peristiwa sejarah nyata yang pernah terjadi di Indonesia, bukan sedang menyerang agama tertentu. Lalu, siapa tokoh yang berperan sentral mendamaikan konflik tersebut? Salah satu tokoh sentralnya adalah Yusuf Kala. Yusuf Kala dikenal memiliki peran penting sebagai inisiator dan mediator utama dalam proses perdamaian konflik Poso. Melalui pendekatan dialog yang intensif, beliau ikut mendorong lahirnya Perjanjian Malino yang mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dan menjadi titik penting berakhirnya konflik berdarah tersebut. Dalam proses itu, Yusuf Kala berperan sebagai pihak penengah yang memfasilitasi dialog, membuka ruang komunikasi,
dan mempertemukan tokoh-tokoh dari kelompok yang berseberangan. Ia menekankan pentingnya perundingan langsung, memahami akar persoalan secara menyeluruh, serta membangun kembali rasa saling percaya di tengah masyarakat yang telah lama dilanda konflik. Karena itu, ketika nama Yusuf Kala dikaitkan dengan konflik Poso, sejarah justru mencatat beliau sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam menghadirkan perdamaian, bukan menyulut permusuhan. Jika seseorang sedang menjelaskan sejarah konflik dan pengalaman mendamaikannya, lalu pernyataannya dipotong agar tampak menghina agama, maka yang terjadi adalah fitnah. Lalu siapa yang melaporkan Yusuf Kala ke polisi atas dugaan penistaan agama itu? Apakah pelapor memiliki sejarah mendamaikan konflik? Apa dasar tuduhannya? Apakah bukti yang digunakan utuh? Dan apakah tuduhan tersebut lahir dari pencarian kebenaran atau justru dari potongan informasi yang menyesatkan? Jika seseorang dituduh melakukan penistaan agama hanya berdasarkan potongan video yang dipisahkan dari konteks utuhnya, maka yang sedang dipertontonkan bukan pencarian keadilan, tetapi penggiringan opini. Yusuf Kala dikenal sebagai tokoh perdamaian yang berperan meredakan konflik dan menjembatani kelompok yang bertikai di berbagai daerah. Ketika sosok seperti ini diserang melalui narasi menyesatkan, publik bisa diarahkan untuk melupakan puluhan tahun pengabdiannya hanya karena potongan video yang tidak utuh. Kita boleh berbeda pendapat dengan siapapun, termasuk dengan Yusuf Kala. Dalam negara demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, perbedaan tidak boleh dibangun di atas fitnah, memotong video, menghilangkan konteks, menyebarkan kebohongan, lalu menghasut kemarahan publik. Lantas, apa yang seharusnya dilakukan oleh negara? Negara perlu memastikan ruang digital tetap sehat melalui langkah penting, yaitu penegakan hukum terhadap penyebaran konten manipulatif yang sengaja memicu kebencian dan perpecahan. Penegakan hukum harus dilakukan terhadap pelaku yang dengan sengaja memotong video, menghilangkan konteks, menyebarkan narasi menyesatkan, serta menghasut kebencian publik. Jika tindakan semacam ini dibiarkan tanpa konsekuensi hukum, maka akan muncul efek peniruan. Orang lain akan melihat bahwa dengan potongan video dan caption provokatif, kegaduhan besar bisa diciptakan tanpa resiko berarti. Akibatnya, fitnah berubah menjadi industri yang terus berulang. Negara harus memastikan bahwa ruang publik tidak dikuasai oleh mereka yang sengaja memperdagangkan kemarahan masyarakat demi kepentingan tertentu. Jika negara diam, maka pola manipulasi informasi semacam ini akan dianggap lebih menguntungkan daripada kebenaran itu sendiri. Orang akan memilih menyerang dulu, meminta maaf belakangan, atau bahkan tidak pernah meminta maaf sama sekali. Dalam jangka panjang, masyarakat bisa terbiasa hidup dalam manipulasi informasi dan akan kehilangan kemampuan membedakan antara fakta dan fitnah. Di era digital, fitnah dan rangkaian kebohongan bisa berlari sangat cepat. Tetapi kebenaran tetap bisa menang jika masyarakat memilih berpikir jernih. Jangan hukum seseorang dari potongan video. Jangan serahkan akal sehat kepada judul provokatif, sebab bangsa yang mudah diadu domba oleh fitnah
akan sulit maju sebagai bangsa besar.